Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia dengan NIM 24000340097, mahasiswa FKUAD 2024. Di sini saya akan membahas mengenai best practice and best practice, nilai profesi kedokteran yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Kasus yang saya pilih yaitu kasus yang baru saja viral akhir-akhir ini di media sosial mengenai dokter spesialis yang mengunggah video koas atau dokter muda yang tidak mampu menjawab pertanyaan beliau mengenai coding medis, di mana video tersebut di-up di salah satu media sosial sehingga menjadi konsumsi publik dan memunculkan berbagai komentar serta perdebatan mengenai etika dalam pendidikan kedokteran. Melalui kasus tersebut, saya akan membahas mengenai best practice dan bagaimana seharusnya best practice dilakukan, serta kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Kasus ini bermula ketika seorang dokter senior sedang melakukan proses pembelajaran klinik bersama dokter muda atau koas. Dalam proses tersebut, dokter senior memberikan pertanyaan mengenai coding medis. Namun, dokter muda tersebut tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Alih-alih menjadikan momen tersebut sebagai evaluasi internal, video tersebut malah kemudian diunggah ke media sosial sehingga dapat ditonton oleh masyarakat luas. Akibatnya, dokter muda tersebut menjadi sasaran komentar negatif, ejekan, bahkan perundungan dari warganet. Permasalahan utama dalam kasus tersebut bukanlah ketidaktahuan dokter-dokter muda tersebut mengenai coding medis, tetapi bagaimana proses pembelajaran tersebut dipublikasikan sehingga dapat berpotensi merendahkan martabat peserta didik tersebut. Menurut saya, best practice dalam kasus tersebut adalah penggunaan media sosial yang tidak mempertimbangkan etika profesi dan dampaknya terhadap peserta didik tersebut. Yang dimana dalam dunia kedokteran, proses pendidikan sangat identik dengan diskusi, tanya jawab, serta koreksi. Namun, koreksi seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa atau peserta didik tersebut, bukan malah mempermalukan seseorang di hadapan publik. Beberapa nilai profesi kedokteran yang dilanggar antara lain, yang pertama, nilai profesionalisme. Seorang dokter memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai profesionalisme baik saat melayani pasien maupun saat membimbing peserta didiknya. Yang kedua, respect for person. Seorang dokter muda tetap memiliki hak untuk dihormati meskipun sedang melakukan kesalahan atau belum memahami suatu materi. Yang ketiga, non-maleficence atau prinsip tidak menimbulkan kerugian. Walaupun tidak menyebabkan cedera fisik, tindakan dokter senior tersebut dapat mempermalukan peserta didiknya di media sosial, sehingga dapat berdampak pada kondisi psikologisnya, seperti rasa malu, ketidakpercayaan diri, kecemasan, bahkan dapat menyebabkan trauma dalam proses pembelajaran. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat menciptakan budaya pendidikan yang tidak sehat, seperti dokter muda malu bertanya, takut untuk melakukan kesalahan, hingga akhirnya proses pembelajaran tidak berjalan dengan optimal. Apabila dokter muda tersebut belum mampu untuk menjawab pertanyaan yang beliau tanyakan, hendaknya dokter senior menjadikan kondisi tersebut sebagai kesempatan untuk mengajar. Pendekatan yang tepat adalah dengan memberikan penjelasan mengenai materi yang belum diketahui pada dokter muda tersebut, kemudian memberikan umpan balik secara konstruktif, serta mendorong dokter-dokter muda tersebut untuk mempelajari kembali materi yang belum diketahuinya. Selain itu, evaluasi terhadap peserta didik hendaknya dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa mempermalukan individu-individu tersebut di depan umum atau di media sosial. Best practice ini mencerminkan nilai profesionalisme, integritas, empati, tanggung jawab sebagai pendidik, serta menghormati martabat sesama tenaga kesehatan. Kasus ini dapat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh individu, termasuk dokter muda, memiliki martabat yang harus dihormati.
sehingga dengan mempermalukan individu tersebut di ruang publik dapat bertentangan dengan sila kedua ini. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seorang pendidik hendaknya memberikan pembinaan melalui komunikasi yang bijaksana, edukatif, serta membangun, bukan malah mempermalukannya di ruang publik. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh peserta didik berhak memperoleh kesempatan belajar yang adil, lingkungan pendidikan yang aman, serta perlakuan yang menghargai martabat manusia. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, budaya pendidikan kedokteran akan menjadi lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi. Dari kasus ini, kita dapat belajar bahwa menjadi seorang dokter tidak hanya membutuhkan keterampilan klinis dan juga kemampuan akademik saja, namun karakter yang baik, empati, serta profesionalisme juga sangat-sangat dibutuhkan. Kesalahan dan ketidaktahuan para dokter muda tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, peran dokter senior bukanlah mempermalukan peserta didiknya, namun membimbing, mengarahkan, dan membantu mereka berkembang menjadi dokter-dokter yang berkompeten nantinya. Media sosial juga harus digunakan dengan bertanggung jawab, karena setiap unggahan dapat memberikan dampak bagi individu maupun citra profesi kedokteran. Sebagai calon dokter di Indonesia, kita perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai landasan dalam bersikap, berkomunikasi, dan memberikan teladan di lingkungan pendidikan maupun pelayanan kesehatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.